Ya, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Semua bersuka cita? Amin. Mari kita sembah dalam yang ajaib yang luar biasa untuk kita semua. Ya, terima kasih bagi rombongan dari SMP Kristen 2 Pendasar ya, yang sudah memberkati kita semua. Bapak sudah diberkati? Amin ya, pujian yang luar biasa. Langsung saja kita bersama-sama melihat firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Temanya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mau lihat sama-sama apa sih maksud dari menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Kita mau lihat sama-sama di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Saudara, kita lihat ayat ini merupakan bagian rangkaian dari komunikasi, dari pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Kita tahu ya bagaimana pembicaraan ini antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Kenapa tiba pada ayat ini? Terjadilah sebuah komunikasi tentang penyembahan. Kita tahu orang Samaria ini orang yang dikafirkan oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena orang-orang Samaria ini adalah orang-orang Israel yang menikah dengan orang-orang kafir, orang-orang di luar Israel, sehingga gennya keisraelannya itu sudah tercampur aduk, sehingga Samaria ini tidak diterima oleh orang-orang Israel. Bahkan orang-orang Samaria ini tidak boleh beribadah di bait Allahnya orang-orang Israel. Akhirnya orang-orang Samaria ini menciptakan ibadahnya sendiri, karena orang-orang Samaria masih menganggap dirinya orang Israel. Walaupun dia ditolak oleh orang Israel sebagai orang Israel, tetapi orang Samaria masih menganggap dirinya orang Israel. Karena itu mereka menciptakan ibadahnya sendiri, menenangkan imam-imamnya sendiri. Ya, biasanya kalau di Israel kan imam itu harus dari suku Lewi. Dia menciptakan imam-imam sendiri, membuat tata cara sendiri, membuat sinagoge sendiri, membuat bait Allah sendiri di Gunung Gerizim dan sebagainya. Ya, lalu terjadilah komunikasi itu bahwa tentang bagaimana orang Samaria ini ya dikatakan tentang Tuhan ya. Dan nanti kalau bicara tentang penyembahan, orang Samaria mungkin mau gini, gimana kamu menyembah? Kami nggak boleh ibadah di sana, nggak boleh di Yerusalem dan sebagainya. Lalu sampai tibalah kepada Tuhan bahwa dikatakan bahwa penyembahan itu tidak lagi bergantung kepada tempat. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel sampai hari ini saudara ya, mereka sentralnya itu di Yerusalem ya, sentralnya di Yerusalem. Makanya kalau kita lihat sampai hari ini Yerusalem itu, kota Yerusalem itu jadi perebutan, apalagi bait Allahnya saudara ya, itu yang mau diminta orang Palestina ya, termasuk bait Allah itu. Bagaimana mungkin bait Allah itu kan diberikan? Kita tahu itu orang Israel menganggap betapa pentingnya, bahkan ya mereka ini menjadi khawatir karena diprediksi bahwa bangunan bait Allah itu ya, bangunan bait Allah Salomo itu adanya di atas Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka khawatir sudah satu kali masjid itu akan dihancurkan untuk didirikan bangunan-bangunan bait suci ya, secara tersembunyi ya, tidak diketahui secara rahasia. Orang-orang Israel sudah menggali di bawah tanah itu untuk mencari fondasi ya, fondasi dari bait Allah yang sesungguhnya. Dan informasinya simpang siur, ada yang bicara ini sedang dibangun ya, sudah 90%
terjadi, ya sudah 90% mau jadi. Waktu kami ke sana ya nggak ada saudara ya. Jadi itu berita simpang siur ya. Memang kita katakan di kitab Wahyu nanti penguasa keji itu antikris itu akan berkuasa di Bait Allah, ya akan berkuasa di Bait Allah. Nah ini memiliki dua pemikiran. Bait Allah secara rohani, kalau kita bicara Bait Allah secara rohani itu adalah anak-anak Tuhan. Artinya banyak anak-anak Tuhan yang akan murtad. Tetapi ada yang berpikir bahwa itu memang secara fisik ya, artinya Bait Allah secara fisik akan dibangun. Saudara, kita tinggalkan itu. Nah kita kembali kepada firman Tuhan yang dikatakan, tetapi saatnya akan datang sudah tiba. Ya, akan datang dan sudah tiba. Berarti pada waktu itu sudah mulai tiba dan nanti akan datang terus orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Berarti ada yang tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, firman Tuhan katakan akan ada waktunya dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kita mau lihat apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang berpikir menyembah dalam roh ini menyembah dalam Roh Kudus, glosolalia dan sebagainya. Tidak. Roh di sini bicara roh manusia. Ya, nanti kita lihat bagaimana kita menyembah dalam roh manusia ini. Saudara, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan trikotomi, memiliki tiga unsur. Ya, manusia diciptakan trikotomi, memiliki tiga unsur. Yang pertama tubuh, jiwa dan roh. Dan ini satu bagian. Ya. Apa yang namanya manusia? Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kalau manusia itu hanya tubuhnya saja, nggak ada jiwa, nggak ada roh, itu sama dengan robot. Kalau manusia itu ada jiwa dan roh, nggak ada tubuh, itu sama dengan cenayang, saudara ya, mati dan sebagainya. Mereka nggak punya tubuh, ya. Jadi manusia itu tubuh, jiwa dan roh. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh, roh bukan tubuh. Dan tiga unsur inilah ya mereka yang menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Lalu pertanyaannya, kok bisa? Itulah Allah. Maka seringkali sedikit memberikan gambaran tentang Tritunggal, walaupun tidak sama seperti itu, saudara ya, tidak sama seperti itu, tetapi sedikit memberikan gambaran tentang Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gereja kita, gereja Pentakosta memiliki pemahaman tentang Tritunggal. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, tetapi mereka satu, yaitu Allah. Pertanyaannya, kok bisa? Itulah Allah. Contohnya tadi manusia. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh, roh bukan tubuh. Tetapi itulah manusia. Tubuh punya kebutuhan. Kebutuhannya apa, saudara? Kebutuhannya pakaian, sandal, gitu ya. Waduh ya, saudara ya. Sandal, pangan, papan, itu ya. Itu kebutuhannya manusia. Jiwa punya kebutuhan. Kebutuhannya apa, saudara? Nonton puteran, ya, nonton serigala-serigala apa itu? Ya, ada yang film-film SCT itu ya, serigala-serigala, tukang bubur, saudara ya. Itu kan tujuannya, saudara, itu jiwa yang dipuaskan. Pergi ke nelayan ya, 2 minggu yang lalu wanita-wanita pergi ke nelayan, itu kan memuaskan jiwa, bukan, saudara? Walaupun pada waktu masuk Bagong tidak memuaskan jiwa, saudara, luar kosong, saudaranya. Saya sama Tante Eli, misalnya Tante pelan-pelan ya, saya udah bilang, Tante nggak usah turun ya, Tante, kita langsung naik. Tidak turun, Tante Eli punya semangat yang luar biasa, saudara. Saya bilang sama Noel, saudara, dia ya, sorotin itu ya. Jadi kita nonton, saudara ya, pelan-pelan. Wah, ternyata kuat juga. Saya mau mungkin sudah mau mungkin pakai sama Tante Eli, Tante Eli aja kuat, saudara ya. Loh, tujuannya apa? Tujuannya itu seneng, ya, lihatin pemandangan yang dia seneng ya, foto rame-rame, kayak bebas, loncat-loncat, gitu, saudara ya. Ayo, om ikut, oh jangan, wanita-wanita usah sendiri, jadi sebuah aja, saudara ya. Nah, itu tujuannya apa? Kita pergi boleh, saudara. Ya, saya lihat beberapa kali jemaat-jemaat kalau liburan ke sana, senang, saudara ya, renang, anak itu kebutuhan jiwa. Jiwa perlu ada kebutuhan, ya perlu sukacita dan sebagainya. Ya, lalu roh itu kebutuhannya apa, saudara? Roh itu punya kebutuhan menyembah. Dia punya kebutuhan menyembah kepada oknum yang super power, yang adik kuasa, yang punya kekuatan di atas kekuatan manusia. Maka sebenarnya tidak ada yang namanya ateis di dunia ini. Yang ada pemahaman Allah yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak salah mereka, saudara. Jadi jangan salahkan. Misalnya
Misalnya kita lihat orang Jepang, oh orang Jepang ini orang Buzobo katanya, yang baik di matahari. Loh yang salah bukan orang Jepang saudara, yang salah orang-orang tidak memberitakan Injil kepada orang Jepang. Kalau saudara melihat nih di jalan Perbabu, ya masih banyak orang Hindu dan sebagainya. Jangan salahkan mereka, yang salah kita, karena kita nggak pernah beritakan Injil kepada mereka. Firman Tuhan katakan dan kita perumah ya, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara dan saya bersyukur saudara. Saudara kenal Tuhan kan bukan karena kita, betul nggak saudara? Karena dia memberitakan minimal, ya kita dikenalkan oleh keluarga. Bahkan yang sudah sejak lahir sudah jadi anak Tuhan ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kali tanya ya. Siapa yang sejak lahir sudah jadi orang Kristen? Oh, banyak katakan saudara. Luar biasa ya. Tapi di sini nggak ada toh? Ada yang sudah sejak lahir jadi orang Kristen saudara? Nggak ada ya? Puji Tuhan, bersyukur saudara. Saya memang tidak ada yang lahir dari orang Kristen ya. Saya tanya di beberapa gereja saudara. Siapa yang lahir sudah jadi Kristen? Maka tangan banyak loh saudara. Saya kagum betul dia bilang. Baru saya temukan di tempat ini loh. Sejalan dari jadi Kristen, begitu lahir bukan kuat tapi begitu roh, haleluya, shalom, kata saudaranya langsung penyembahan saudara. Lalu di dalam perut sudah jadi Kristen saudara, ya mungkin yang di dalam perutnya ini haleluya, haleluya, haleluya. Nek mau kelahiran lagunya aku mau di sana, gitu saudara ya, aku mau di sana. Repotnya nek nyanyi, ku ingin tetap di sini, mana lain saudara. Makanya kalau ada anak yang malah lahir Kristen, lagunya ingin tetap di sini, di dalam perutnya ibunya hangat saudara ya. Lagunya penuh, ayo, ku ingin tetap di sini katanya saudara. Nah saudara kita lihat bersama-sama, roh itu punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Menyembah. Ya, maka banyak orang selalu manusia namanya manusia selalu mencari satu oknum yang dianggap adik kuasa. Makanya orang Jepang mungkin ketika dia melihat matahari dia kagum. Oh, matahari kok hebat, kok bersinar ya, mandang saja kita nggak kuat. Oh mungkin itu Tuhan, mereka sembah. Ya, para pemuja-pemuja Merapi, Gunung Merbabu, ya Merapi itu mereka seperti Mbah Marijan, mereka berpikir, waduh, ini Merapi ini kok hebat bener ya, gua enggak, nek waktu aja kedeni ya saudara, wah lagi nek ngamuk saudara, luar biasa. Akhirnya dia menganggap Tuhan ada di sana. Jadi tidak salah saudara, yang salah siapa? Yang salah kita, karena kita tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Mereka pemahamannya terbatas. Mereka mencari rohnya membutuhkan oknum adik kuasa untuk dia sembah, untuk dia muliakan. Ada pohon beringin, kan banyak ya di orang-orang Jawa ini sudah ya. Oh pohon beringin itu luar biasa ya, pohon beringin keren sudah ya. Begitu gagahnya, begitu luar biasanya. Lalu kita berpikir ya, setiap kali malam orang suara-suara sudah ya, wah mungkin ada roh-roh di sana. Lalu kita sembah, kita agungkan, kita muliakan. Kenapa dulu ada dinamisme dan animisme? Karena itu upaya manusia mencari Tuhan. Jadi jangan salahkan kalau kita melihat mereka, kita sekali mencibir. Orang musuh, rokok. Tapi saudara tidak pernah memberitakan Injil. Saudara utang nyawa. Saudara utang nyawa kepada mereka. Sering berapa banyak kita yang mencibir orang-orang yang menyembah bukan kepada Tuhan yang benar, bukan karena kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu, tidak ada memberitahu siapa itu Allah yang benar. Lalu kita hanya mengatakan orang berbusuku, tanpa saudara pernah memberitakan itu sebuah kesalahan besar. Beritakan Injil kepada mereka, ingatkan kepada mereka, beritahu bahwa ada Allah yang benar. Mereka menyembah kepada Allah yang sia-sia. Karena mereka nggak ada, saudara. Hanya ada asal Tuhan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, menyembah dalam roh itu artinya roh kita ini membutuhkan oknum ya, yang luar biasa, yang adik kuasa. Karena kita butuh menyembah, kita butuh mengagungkan Tuhan. Nah kita nanti lihat lebih dalam lagi, apa yang dimaksud dengan menyembah di sini? Ya, apa yang dimaksud dengan menyembah? Dalam bahasa Yunani, menyembah itu menggunakan kata proskuneo. Ya, proskuneo. Seringkali kita dengar ya kata proskuneo. Ada kelompok miliar tahu tuh ya, yang di Bandung itu mereka punya satu pelatihan, ya pelatihan tentang praise and worship, tentang bagaimana menjadi pemimpin pujian dan sebagainya. Luar biasa itu, bayarnya mahal ya. Di Jakarta, di Bandung itu namanya proskuneo. Ya, proskuneo. Apa itu proskuneo? Nah, proskuneo itu artinya anjing peliharaan yang mencium dan menjilat tuannya. Wow,
saudara kalau ngerti ini kok banyak yang bangga ya. Coca Group Proskuneo, wah gitu ya. Mari kita dengarkan Coca Group Proskuneo. Sebenarnya kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, mari kita dengarkan Coca Group anjing, gitu saudara ya. Anjingnya pada datang semua saudara. Padahal kita kan ramudeng saudara ya, tapi kok, waduh pokoknya luar biasa gitu ya. Pokoknya luar biasa, pokok itu keren ya. El Shaddai. Nah, El Shaddai itu sebenarnya dari kata syada. Syada itu buat dada saudara. Ya buat dada itu. Nah, kenapa disebut El Shaddai? Kita menyebutkan Allah Maha Kuasa. Seperti seorang bayi, ketika ada dalam dekapan buah dada ibu, dia merasa aman. Benar saudara ya? Seorang ibu itu ya, aku anak-anak itu, oke sudah, benar sudah tenang. Kenapa? Dia merasa aman. Nah, El Shaddai itu dari kata itu sebenarnya. Nah, karena itu kita nggak usah sosok keren lah. Ya, saya bilang sama Alek, nggak usah nanggu Yehova gitu. Bilang saja Allah penyembuh selesai. Ya toh, masa nanggu Yehova Shalom, Allah damai sejahtera. Gitu. Tapi baca doa saudara ya. Kita nggak usah pakai nama-nama yang berani lah. Sosokan saudara orang mudeng hati nih. Ya, lebih baik pakai nama Allah penyembuh, Allah kuasa selesai saudara ya. Tanya si penuh, oh bisa penuh saudara ya. Saya pernah sampaikan itu untuk memahami pengertian, tetapi saya lebih senang saudara. Saya tipe orang yang lebih senang menggunakan bahasa Indonesia hebat toh, ya. Bahasa Indonesia itu dahsyat, tapi kamu bahasa Jawa kan lebih hebat lagi juga ya, lebih luar biasa, ya, lebih luar biasa. Saya sempat katakan ya, harus pakai nama-nama yang ini aja daripada kalian ini surang mudeng ya, Elion ini jemaati opo, Elion ini saudara ya, daripada tapi dengan Allah, Yehova Rafa, ya, Allah penyembuh, Yehova Nisi. Yehova apa lagi? Shalom, Allah memberi damai. Sudah lebih jelas saudara ya, lebih nyaman, ya, lebih kita mengerti. Nah, saya sebutkan ini supaya kita mengerti saudara. Apa pengertiannya? Nah, tujuannya adalah dari bahasa asli itu seringkali saya munculkan. Kenapa? Karena seringkali bahasa Indonesia itu terbatas menerjemahkan bahasa yang sesungguhnya supaya kita mengerti pemaknaan yang sesungguhnya. Nah, saudara, proskuneo itu artinya anjing peliharaan yang mencium dan menjilati tuannya. Kok digambarkan anjing? Ini bukan sembarang anjing. Anjing ini adalah anjing peliharaan, bukan anjing kampung. Nanti ada di Alkitab juga bahasa anjing, tetapi anjing bukan anjing kampung, sorry. Anjing kampung musuhnya si Chandra ya, potong. Anjing liar maksudnya, anjing liar. Nah, saudara kalau punya anjing peliharaan ya seperti di rumah ini, Bravo. Saya pernah pergi ada di rumah saudara ya, waktu kami pelayanan ke Jogja, lalu kami punya kebiasaan kalau pagi itu keluar ya, lalu anjingnya dikeluarkan begitu. Nanti kalau sudah selesai ibadah ya, biasanya kalau dulu saat masih taruh di bawah sudah mau selesai, sudah tahu sudah mau loncat-loncat karena tahu kita mau keluar ya, kita mau keluar Nah, kemarin itu ketika kami ke Jogja ya, pintu masih ditutup sudah, pintu rumah kan saya nggak ada orang sudah. Katanya anjing itu nungguin juga, anjing yang Bravo itu dulu dikorek-korek nungguin, nggak mau pergi dari situ. Luar biasa ya. Makanya ada Hachiko itu tuannya mati juga. Dia nggak mati juga ya. Dia nunggu sampai mati. Itulah kesetiaan dari seekor anjing gitu. Seekor anjing yang memperhamba kepada tuannya. Nah, saudara, menyembah itu artinya bagaimana kita memperhamba diri kita kepada Tuhan dengan kesetiaan, ya, dengan ketulusan yang begitu luar biasa. Maka digambarkan proskuneo menyembah itu. Jadi ada nanti kita bersama-sama apa itu pengertian proskuneo. Nah, saudara, menjilat itu adalah cara anjing mengekspresikan perasaannya, kasih, kesetiaan dan ketaatan pada tuannya. Betul nggak saudara? Anjing itu sering jilat saudara, tapi saya nggak mau saudara. Wah, anjing pengen jilatin loh, cuma banyak waktu dijilati. Itu sebenarnya bukti dia sayang sama kita. Tidak semua anjing akan menjilat, tidak semua kepada semua orang anjing menjilat saudara, betul nggak? Kepada yang disayangi, kalau buat doa amplop dijilati saudara. Nah, saya dulu saudara, tapi ada yang sebut biarkan beberapa katanya itu apa? Buat cuci muka Bravo ya, saya nggak mau. Kalau sudah mau boleh sudah, nanti silakan. Bravo itu luar biasa loh, air minumnya banyaknya luar biasa. Sudah mempercaya itu bisa cuci muka, silakan. Nanti habis ibadah ngantri lah ya, bayar 1.000 lah buat makannya dia, kasihan saudara ya. 5 detik itu saudara pinggir ya. Saudara, itu ekspresi ya, ekspresi bagaimana anjing ini mengekspresikan perasaannya ya.
yaitu kasih, kesetiaan dan ketaatan kepada tuannya. Ya, itu luar biasa. Anjing itu luar biasa ya, anjing binatang yang luar biasa juga ya. Menyembah dalam bahasa Yunani proskuneo itu pengertian sederhana ini sudah, pengertian sederhana. Sikap tunduk dari hamba kepada tuannya dengan memiliki sikap hati mengasihi, setia dan taat. Jadi kalau kita bicara menyembah ini bukan bicara aktivitas, tetapi lebih kepada sikap hati. Menyembah bukan melakukan aktivitas pujian penyembahan, tetapi sikap hati kepada Tuhan. Menyembah itu bukan dibuktikan kita kalau merem, nangis, mewek, lalu diangkat, mulai berdosa lagi. Kerja yang korupsi, percuma menyembah saudara. Bukan itu penyembahan yang sesungguhnya. Menyembah itu bukan aktivitas. Menyembah itu sikap hati. Bahkan sekarang ada beberapa gereja menjadi profesi juga. Saya pernah tanya, Bapak kalau pelayanannya di gereja apa? Oh, saya menjadi penyembah katanya. Penyembah juga. Penyembah mau seperti profesi saudara. Berarti yang lain orang nyembah cuma dia. Nggak bisa saudara. Menyembah itu sikap hati, itu menjadi gaya hidup. Gaya hidup saudara dan saya setiap hari. Sikap kita kepada Tuhan, kita memiliki sikap hati yang selalu menyembah kepada Tuhan. Artinya kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan, hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, penyembahan itu bukan sekedar aktivitas. Buat apa sikap hatimu tidak jauh dari Tuhan, kau tidak menghormati Tuhan, tetapi kita melakukan aktivitas penyembahan. Firman Tuhan katakan munafik. Itu yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Aku muak dengan persembahan, aku muak dengan ibadah-ibadah. Kamu melakukan ibadah tapi hatimu menjauh dari Tuhan. Tanganmu kotor dikatakan. Tuhan muak. Kenapa? Tuhan senang hati, sikap hati. Itu yang Tuhan selalu bekerja saudara. Wanita Samaria ini disentuh hatinya oleh Tuhan. Betul nggak? Maka waktu dia bicara tentang aktivitas, gimana kami bisa menyembah? Kami ditolak, kami harus ke Gerisim. Tuhan tidak bicara tentang tempat. Tuhan tidak bicara tentang aktivitas, tapi Tuhan bicara tentang hati. Luar biasa saudara. Ketika wanita Samaria tadi disentuh hatinya, dia bertobat, dia cerita, dia pulang ke Samaria, dia cerita. Setiap dia ketemu orang dia cerita, dan akhirnya orang yang mendengarkan cerita tentang Samaria bergetar saudara, penasaran, dia cari Yesus, dan akhirnya mereka ketemu. Apa yang dikatakan? Saya kemarin hanya dengar, tadi hanya dengar, sekarang saya melihat dengan mata kepala sendiri. Luar biasa saudara. Ketika seseorang itu dari sentuh hatinya, dia bertobat luar biasa. Ya, karena itu kalau saudara memiliki orang-orang yang kita sayangi, yang hari-hari ini belum bertobat saudara, terus berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan sentuh hati, sentuh hati. Ya, dan ketika disentuh hatinya luar biasa saudara, Tuhan mau kita punya sikap hati yang menyembah kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas. Kayak saya katakan, pengertian proskuneo ada beberapa pengertian saudara. Pengertian proskuneo yang pertama tadi mencium, ya, mencium tidak dapat dilakukan dalam jarak yang berjauhan, tetapi berdekatan. Betul nggak saudara ya? Kan nggak bisa ya, paling kan isbek, wah apa nih, wah bukan ciuman sudah kan, karena dia isbek, apa nih orang pacaran ya, karena belum waktunya pacaran ya, belum boleh, nanti itu masih hak bibi saudara. Kalau saya sih katakan pacaran itu hak bibi, masih ada apa batasan. Kalau HM masih silakan saudara, mau saudara peluk setiap hari, saudara apa untel setiap hari, ya mau itu hak milik saudara. Kalau pacaran jangan, ya, kata nenek itu berbahaya, jaga jarak, ya, harus ada batasan-batasan saudara. Nah saudara, mencium itu tidak bisa dilakukan dalam jarak jauh. Nah saudara, pengertiannya apa? Sikap hati yang menyembah itu memiliki hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Proskuneo itu artinya kita nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan. Saya nggak tahu keintiman saudara dengan Tuhan sejak seperti apa, sedekat apa, saya nggak ngerti. Keintiman saudara kan sedekatnya itu dipengaruhi oleh persoalan saudara. Berapa banyak, betul nggak saudara ya?
Seringkali kita dekat sama Tuhan itu dipengaruhi dengan persoalan saudara, dipengaruhi dengan masalah saudara, dipengaruhi dengan sakitnya saudara. Betul? Sakitnya semakin parah, semakin dekat gak sama Tuhan? Sakitnya semakin parah, jadi semakin dekat atau semakin jauh? Oh, kenceng ya. Wes mari intik lali saudara ya. Lali, wes begitu gula 600 ya. Kolesterol 400 ya. Trigliserid 300. Luar biasa saudara ya. Luar biasa itu. Wah, langsung pulang-pulang nyanyi. Nyembah Tuhan saudara ya. Nyembah Tuhan terus saudara ya. Kon mangan ya, nyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Wah, sukacita saudara ya. Begitu besok cek lagi saudara ya, gula 60, kolesterol 150. Wah, makan langsung, masa apa? Bikin capek ini katanya. Orang nyembah separa, kolesterol lama nyembah Tuhan ya. Saudara melorong nyembah lagi saudara. Saudara jujur saja, berapa banyak sekali kedekatan kita dengan Tuhan itu ditentukan oleh penyakit kita, ditentukan oleh masalah kita, bukan ditentukan oleh sikap hati kita. Saudara jangan dekat sama Tuhan kalau itu kan masalah saudara. Berapa banyak kita ya? Nggak usah saudara. Masuk ngenteni loro sih saudara ya. Yo nek loro, nek orang loro saudara bablas. Nah saudara nggak sempat deket-deket lagi sama Tuhan. Dekatlah sama Tuhan. Ya. Nah ini yang dikatakan oleh Daud saudara ya. Dalam Mazmur 62. Dalam kitab Mazmur saudara ya. Mazmur 62 2-3 dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Berarti kalau dia nggak tenang, kalau dia khawatir, kalau dia takut, berarti tidak dekat. Kan sederhana kan? Kalau dekat tenang, kalau jauh orang tenang. Jadi kalau hari ini ada yang khawatir, takut, ya mungkin kualitas kedekatan kita dengan Tuhan mulai diragukan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita tenang, ya. Dengan Tuhan kita senantiasa ada di dalam ketentraman. Karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan pernah menjauhkan dirimu dari Tuhan. Jangan pernah menganggap engkau lebih hebat, kekuatanmu lebih hebat, bahkan kekuatan lain di luar Tuhan itu lebih hebat. Saudara, seorang penyembah, perhatikan tadi saudara, seorang penyembah selalu memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan semakin rindu mengenal lebih dalam. Seorang penyembah itu memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Filipi 3 ya, ayat 10 hingga 11. Filipi 3 10 hingga 11 dikatakan demikian. Filipi 3 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang. Saudara, mari kita memiliki kerinduan seperti yang dikatakan oleh Paulus. Yang aku kehendaki, yang aku ingini, apa itu saudara? Mengenal Yesus, mengenal Tuhan, bahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita semua saudara. Semakin kita mengenal Yesus semakin dahsyat. Betul nggak? Berapa banyak kita bangga kenal sama camat, ya? Ketemu sama lurah itu bahkan luar biasa ya. Ditulani lurah gitu ya. Terus satu cacing, lurah saja sebenarnya bangga nih. Apalagi wali kota, sama Tuhan Yesus nggak pernah begitu saudara. Bar sembahyang dari mana Pak Agus? Sembahyang. Jawabannya datang saudara. Harusnya kan dari mana? Bar sembahyang. Yesus, biasa senang hatiku. Tidak ada saudara. Orang itu habis doa ibadah doa, wajah-wajah datang, Nanti habis doa ya, sudah. Habis doa 10 hari kan wajahnya datang. Lagi bilang, nanti di
belakang ada kaum muda yang jualan sate. Ya ampun, maksudnya kaum muda ini misalnya saudara, mereka mau acara, yo daripada beli lauk di luar saudara ya, belilah di belakang saudara. Wajah datar kabeh, padahal baru ketemu saudara sama Tuhan di atas gelar Tuhan, wajah datar lagi. Apalagi waktu mau keluar, mau naik penjemputan, maaf hari ini nggak ada penjemputan, Mas Pajonnya baru flu, ambil orang ngerti waktu kan saudara. Saudara kan kalau ketemu wali kota sudah ketemu Rano, nggak ada taksi, nggak ada mobil, cita seneng dong, jalan 5 kilo dilakoni sudah. Baru ketemu orang yang begitu dibanggakan sudah. Seringkali kita nggak pernah bangga saudara. Yesus kenal kita luar biasa, dia Tuhan di atas segala Tuhan, presiden kecil di hadapan Tuhan Yesus. Obama kecil saudara, Obama sama Gusti Yesus dia saudara. Takut. Tapi kita nggak pernah bangga bisa mengenal Yesus luar biasa. Mari kita bangga untuk bisa mengenal Yesus. Sudah kenal dulu, persoalan dulu kenal saudara. Jadi nggak pernah bisa membanggakan. Kita hanya tahu toh Gusti Yesus itu Tuhannya orang Kristen kata saudara. Nah repot saudara. Ya, mari kita memiliki kerinduan. Ya aku kehendaki. Kita punya keinginan untuk mengenal Dia. Saudara, selanjutnya pengertian proskuneo itu menjilat tangan tuannya. Tadi mencium ya, yang kedua menjilat tangan tuannya. Nah, menjilat tangan tuannya ini adalah mengekspresikan sikap kasih, kesetiaan dan ketaatan. Ya, menjilat itu menunjukkan sikap ekspresif. Dia mengasihi Tuhan, dia setia, dia taat. Taat juga. Ya, saya itu kalau pagi-pagi jalan ke depan, main ke depan. Nanti saya ke dalam, main ke dalam. Sengaja saya sengaja kalau dia mencari makan begitu di depan, nggak lihat saya pelan-pelan orang. Kesini saya kunci, wah dia langsung minta masuk. Isi nakal brosnya, isi bodoh anjingnya, saya nggak tahu juga. Tapi di situ menunjukkan ekspresi bagaimana dia begitu mengasihi, begitu mengasihi juga. Nah saudara, proskuneo ini artinya juga sikap hati yang menyembah adalah memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Anjing itu memiliki sikap yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Betul saja. Sudah duduk gitu ya di kursi, dia akan duduk di kaki saudara, tidur di situ. Gak pernah anjing itu atas kepala kita itu kucing juga. Bedanya kucing dengan anjing begitu saudara. Nek kucing teracak juga. Coba saudara kucingnya, teracak juga. Tapi kalau anjing dia selalu ada di bawah kita. Belum pernah saja. Tuanya duduk terus tinggalin basi kepala itu kurang ajar. Dia selalu merendah juga. Dia selalu merendah betul. Nah kita harus memiliki sikap hati yang hati yang rendah di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Siapa kita? Siapa kita? Berapa banyak manusia sombong? Apa yang mau disombongkan? Mau kita terbatas, betul? Kalau mau kaya jangan sombong, saudara. Masih ada orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau mau pintar jangan sombong. Masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Maka firman Tuhan katakan orang yang menekan diri akan direndahkan. Akan direndahkan. Akan bahkan dipermalukan. Karena itu jangan pernah sombong. Siapa kita ya? Nggak ada apa-apanya kita. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita punya, itu semua hanya daripadanya yang harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang penyembah akan hidup dalam kerendahan hati. Kalau engkau senang menyembah Tuhan, engkau akan hidup dalam kerendahan hati. Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Belajar rendah hati. Suara rendah hati gak gampang sih. Gak gampang. Kalau kita hadapi dengan kekuatanmu saja. Kalau engkau rendah hati karena kemauanmu saja, tidak gampang. Jangan hanya dasarnya kemauan, tapi kekuatan Tuhan.
Kemauan kita terbatas. Masih ingat firman Tuhan hari Kamis ini? Berapa banyak kita maunya apa ada? Firman Tuhan katakan roh penurut tapi daging lemah. Aku mau poso, begitu datang harinya luput. Aku mau doa, kok hari ini luput? Karena hanya mau. Kita nggak minta kekuatan Tuhan. Efesus 6 ayat 10 katakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan hanya kemauan, tapi libatkan kekuatan Tuhan untuk memampukan kita. Untuk rendah hati, saudara perlu melibatkan kekuatan Tuhan dan menyerah kepada otoritas Tuhan. Saya perlu orang yang selalu punya harga diri terlalu tinggi, saudara. Sebenarnya nggak jauh beda dengan sombong. Saya nggak bisa direndahkan, saudara. Prinsipnya saya punya, selalu katakannya, saya punya prinsip, saudara. Kalau saya benar, saya nggak bisa dipersamakan. Dan benar itu kan konsep saya, tentu benar firman Tuhan. Jadi dulu saya bilang, kalau saya menurut saya itu benar, tak lawan semua. Saya nggak takut. Mau orang lebih tua dari saya pun, saya berani. Saya masih kan SD saja, saya pernah melawan guru saya, karena merasa guru saya nggak adil. Dan waktu reuni kemarin dia ingat, ya. Tapi waktu saya waktu dulu kan saya jadi pendeta ya, guru saya wani saudara. Oh iya kamu pernah protes sama ibu loh. Ah iya ibu salah, saya bilang gitu sudah ya. Ibu salah, ibu tidak adil, saya bilang. Ibu tidak adil. Ya dulu ibu tidak adil ya. Mohon maaf ya Pak Pendeta. Kalau minta maaf sama saya. Saya berani sudah betul, saya berani ngomong. Saya protes itu. Tapi itu bukan prinsip yang betul, prinsip yang salah. Dan saya harus hancurkan itu. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tampar pipi kita pipi kanan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan saya harus banyak belajar tentang kerendahan hati. Diproses dan bisa sama Tuhan tentang kerendahan hati. Saya tidak bisa kalau saya tidak minta kekuatan Tuhan. Tidak mampu. Tidak mampu. Kadang secara manusia masih muncul. Apalagi kalau di jalan, kadang sekali muncul. Sekali saya sudah ingatkan, sadar. Lari ya. Tapi perlu minta kekuatan Tuhan. Jangan diloskan, jangan dibiarkan, jangan dinikmati. Dinikmati balik lagi, dosa lagi bakal. Kita perlu belajar untuk merendahkan. Kalau orang sombong, minta supaya Tuhan berikan roh kerendahan dan mau diproses oleh Tuhan. Memang sakit, daging sakit. Tapi kalau engkau bisa mau diproses oleh Tuhan, luar biasa. Oh, kalau ketika dekat dengan Tuhan, engkau mau merendahkan diri di depan Tuhan, karena itu merupakan sikap hati seorang penyembah. Bagaimana nyembah Tuhan tapi sombong? Betul nggak saudara? Nyembah sombong. Loh saudara kalau pergi ke kerajaan raja, itu nggak boleh saudara. Lihat muka nggak boleh, betul nggak? Kalau film-film kaisar ini, nggak boleh lihat tunduk. Ngomongnya tunduk kecuali kaisarnya bilang, angkat mukamu baru sudah. Di Jawa ini mau balik sudah, nggak bisa terus baru membangun Joni balik ngadep, nggak boleh saudara. Dikutuk sama rojone orang kesu, prajuritnya diperintah saudara nanti sudah. Nggak boleh saudara. Mau balik sudah mundur, kepalanya masih mundur sudah, nggak boleh lihat raja. Luar biasa saudara. Itu raja manusia. Bayangkan sudah. Kalau gereja ini sistemnya kerajaan juga, luar biasa ya. Saya duduk di sebelah sana, saya ke barawani gondelon, kabeh ulangin mundur kabeh tabrakan di belakang ya, numpuk nek gururan itu, numpuk semua di belakang. Nah, itu luar biasa loh Tuhan kita. Nah, Allah kita nggak seperti itu amat lah. Tetapi yang penting itu kan hanya sikap fisik, bukan sikap hati. Ya kita percaya, yang itu udah ditanya, piye, apa ya kamu betul-betul enak nih tadi rojo, sing ora enak ya kita. Woi dengkul orang kabeh. Lu sebenarnya sudah berdiri apa? Jangan didodok itu mundur kan. Saya nggak tahu kalau begitu. Bukan sikap fisik yang penting, tetapi sikap hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati membawa dampak, saudara. Ternyata membawa dampak apa saudara? Kekayaan dan kehormatan. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya.
Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Ya, Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Lukas 1 ayat 51-52 dikatakan demikian. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, pengertian proskuneo artinya bersujud atau tersungkur. Bersujud atau tersungkur itu artinya mengekspresikan sikap pemujaan dan penghormatan. Ya. Mengekspresikan sikap pemujaan dan penghormatan. Sikap hati yang menyembah adalah memiliki pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Ya. Jadi proskuneo itu artinya memiliki sikap hormat. Engkau takut akan Tuhan karena hormat, bukan takut akan Tuhan seperti takut sama pocong, bukan takut sama memedi, sama-sama takut, saudara. Kalau takut sama pocong itu menjauh atau mendekat? Menjauh atau mendekat? Menjauh. Tapi takut hormat itu mendekat. Itu bedanya, saudara. Takut karena itu serem juga. Takut karena preman. Itu sudah menjauh, betul nggak? Tapi takut karena engkau hormat, maka engkau akan mendekat. Saudara takut pada Tuhan, takut karena seperti preman atau pocong, atau takut karena hormat? Kalau engkau takut akan hormat, engkau mendekat. Takut akan Tuhan itu artinya kita takut karena hormat, maka engkau akan mendekat kepada Tuhan. Saudara, seorang penyembah ya, seorang penyembah bisa dibantu. Seorang penyembah akan hidup memberikan kehormatan dan kebanggaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan, seorang penyembah akan hidup memberikan kehormatan dan kebanggaannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan dipertahankan untuk kita nikmati. Kehormatan dan kebanggaan itu bukan kita rebut supaya kita nikmati menjadi milik kita, tetapi kehormatan dan kebanggaan itu harus diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau boleh tidak dibanggakan, gak apa-apa, tetapi Tuhan harus dibanggakan. Engkau boleh tidak dimuliakan, gak apa-apa, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Amin. 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 Nanti dulu enak wae, tidak dimuliakan. Kita gampang. Naik. Sudah siap dihina, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Loh, sakit itu di sini, Yesus dalam Yesus. Yesus itu dihina bisa-bisa, tapi nama Tuhan dimuliakan kan akhirnya. Diperlakukan tidak adil sama Yesus. Kalau saudara sakit hati karena diperlakukan nggak adil, ada anak diperlakukan nggak adil sama orang tuanya, bayangkan orang itu warisan saya aku 200 meter, terus mau pencit kena di atas mobil berbatu. Segmen itu sopo. Nggak apa-apa saudara di atas mobil berbatu buat gereja yang ngomong dekat sama Tuhan, saudara. Berapa banyak kita marah karena kita tidak mengalami ketidakadilan. Banyak anak marah sama orang tua karena orang tua nggak adil sama kita. Banyak orang tua marah sama anaknya karena anak nggak adil sama orang tuanya. Mama ngono, di anu terus, mama kena latih sudah. Waduh, repot saudara ya. Karena sudah nggak perlu ya, karena keadilan itu dari Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang adil. Biarkan saja. Kalau nggak adil di perusahaan itu kamu mengalami ketidakadilan, ini tidak apa-apa. Yang penting Tuhan masih adil untuk hidup. Amin. Jangan takut saudara. Keadilan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup
diizinkan. Memang kemuliaan dan kebanggaan itu bukan milik kita. Jangan curi. Itu milik Tuhan. Kebanggaan dan kemuliaan milik Tuhan. Jangan curi. Berapanya kita curi, hancur. Curi, Saul curi kemuliaan Tuhan. Kita lihat Saul pertama kali ya, mau jadi raja itu rendah hatinya luar biasa. Jadi raja cepat. Hak-haknya Tuhan dia ambil. Dia berpikir udah raja itu segala-galanya. Dia lupa. Dia nggak sadar sayangnya. Daud juga sama kan? Jadi raja dia lupa diri, dia punya kemuliaan, dia punya kebanggaan, dia gunakan itu. Dia ambil Batseba dengan seenak-enaknya sendiri, tapi syukur. Daud bertobat. Walaupun akibat dari dosa itu, konsekuensi dosa dia tetap alami. Titik setelah dia berzina dengan Batseba, dia keluarganya mengalami kisruh sebenarnya, mulai perpecahan, terjadi perpecahan. Anak-anaknya mulai berkhianat, Absalom berkhianat, ada Adoniya berkhianat, saling berantem anak-anaknya dan juga. Kenapa curi kemuliaan? Jangan curi kemuliaan juga. Jangan curi kebanggaan yang harusnya itu milik Tuhan. Banggalah karena Tuhan masih hidup dalam hidup kita. Banggalah karena Tuhan masih memimpin hidup kita. Tapi jangan bangga karena kau punya sesuatu. Tapi jangan bangga karena kau menjabat sesuatu. Banggalah karena itu semua kau dapat. Semua hanya karena kemuliaan. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Sehingga waktu itu diambil oleh Tuhan, Ayub gak marah sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Semua kemuliaan punya Tuhan juga. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11 kita lihat. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kata melempar mahkota, mahkota itu kemuliaan, mahkota itu kebanggaan. Mahkota itu selalu digambarkan sebenarnya. Coba kalau Putri Indonesia itu selalu digambarkan dengan mahkota. Dulu saudara, pelari-pelari ya, perlombaan-perlombaan olimpiade tidak dalam bentuk medali, tapi dalam bentuk mahkota. Maka nanti kalau kita lihat seorang pelari, dia tidak melihat ke belakang tapi melihat ke depan, itu bicara apa? Mahkota. Ya, biasanya kalau perlombaan lari ini saudara, mahkotanya itu ditaruh di podiumnya kaisar. Ya, jadi finishnya di mana saudara? Finishnya sampai ke podium kaisar. Siapa yang finish masuk pertama, dia ada di podium kaisar, dia berlutut, lalu kaisar akan memberikan mahkotanya. Itu tanda kebanggaan. Tapi ketika di hadapan Tuhan, mahkota itu gak ada nilainya dengan kemuliaan Tuhan. Sampai dia berkata, mahkota itu diambil, dilemparkan. Kenapa? Dia berikan itu kemuliaan untuk Tuhan. Dia berikan kehormatan untuk Tuhan. Dia berikan untuk Tuhan karena Tuhan yang punya. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah mengambil kemuliaan, karena itu bukan kita yang punya. Ada pujian asma minggu yang saya rindu bukan sekedar pujian, tetapi itu menjadi sikap hati kita. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekarang luar biasa. Kalau memperdakan hati di hadapan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Kalau di Siloam ini nama Tuhan lebih ditinggikan daripada gembalanya, saudara, Tuhan akan datang. Tapi kalau nama gembalanya lebih tinggi, nama majelis lebih tinggi, nama aktivis lebih tinggi, nama pemimpin pujian lebih tinggi, orang akan datang. Orang akan datang. Mari kita belajar supaya nama Tuhan lebih tinggi, dan kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta terus sama Tuhan,
Minta terus sama Tuhan. Seorang penyembah dalam seluruh aspek hidupnya hanya memiliki motif memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Segala sesuatu dari Tuhan dan karena Tuhan. Karena itu dikatakan kepada Dia, dikembalikan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Tuhan izinkan mungkin engkau menikmati kemuliaan, segera kembalikan. Tuhan izinkan engkau menikmati kebanggaan, segera kembalikan untuk Tuhan. Jangan diambil, jangan dinikmati, apalagi merasa kita hebat. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ada yang pernah merasa kita hebat, minta ampun sama Tuhan, sehingga kau melupakan bahwa kehebatan itu datang dari Tuhan dan itu milik Tuhan dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar menjadi penyembah yang benar, bukan menyembah dalam bahasa Allah, tetapi menyembah dengan sikap hati yang benar, memiliki sikap hati yang benar, memiliki kerendahan hati, memiliki sikap yang betul-betul memberikan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, mengembalikan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, punya sikap hati yang begitu dekat dengan Tuhan. Inilah penyembah yang benar, bukan aktivitas penyembahan, bukan bagaimana kita bergelosor, tetapi lebih dari itu kita memiliki sikap hati yang selalu menyembah kepada Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu memberikan kemuliaan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bagi diri bersama-sama. Kita memujikan Tuhan. Inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Kasih Tuhan pada pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita langsung saja akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini temanya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak saudara, seringkali banyak orang yang menafsirkan ayat ini dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh di sini menyembah dalam roh dalam pengertian glosolali. Ya, sebenarnya bukan. Menyembah roh di sini bukan roh dalam pengertian glosolali, tetapi roh di sini adalah roh manusia. Saudara, manusia terdiri dari 3 unsur yang kita kenal dengan trikotomi. Ya, manusia itu terdiri dari unsur 3 unsur yang kita kenal dengan trikotomi. Yang pertama, manusia itu terdiri dari unsur tubuh, jiwa, dan roh. Ya, yang ada di dalam diri saya, Timotius Agus ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saya hanya tubuh saja, nggak ada jiwa dan roh, saya sama dengan robot, saudara ya. Tetapi kalau saya tidak ada tubuh, hanya jiwa dan roh, itu sama dengan cenayang. Nah, apa namanya itu, memedi gitu, saudara ya. Memedi itu kan nggak ada tubuh fisiknya, hanya roh dan jiwanya saja. Nah, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan setiap unsur memiliki kebutuhan. Tubuh punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Sandang, pangan, papan. Betul nggak, saudara ya? Begitu saudara sakit, saudara cepet-cepet ya, cepet-cepet pergi ke dokter, beli ke apotek, beli obat supaya fisiknya disembuhkan. Tetapi seringkali ternyata fisik itu juga berkaitan dengan jiwa. Ya, fisik itu juga kaitannya dengan jiwa. Nah, tubuh punya kebutuhan. Kebutuhannya sandang, pangan, papan. Nah, jiwa punya kebutuhan, saudara. Kebutuhannya apa? Nonton, saudara ya. Saudara nonton apa namanya sinetron,
komputeran, apalagi sudah serigala-serigala, bubur apa itu ya, penjual bubur ya, ramai ya, ibu-ibu itu luar biasa sudah. Ternyata waduh, sinetron ya, saya nggak pernah ngikutin sinetron sudah, satu tontonannya paling kalau udah berita ya, terus sengaja TV Ban sama Metro sudah. Tapi sekarang juga males juga sudah mulai politik pilkada itu sudah berita-beritanya nggak karu-karuan sudah. Nah saudara kenapa nonton itu seneng ya? Wah direwangi soalnya, pokoknya kalau sudah capek nonton sudah seneng, itu kebutuhan jiwa ya. Biasanya ribut ya antara istri sama suaminya mau bal-balan, istrinya sinetron, belum lagi anaknya lagi, wah anaknya maunya film kartun, nah ribut saudara. Jadi sekarang itu di rumah seringkali TV 1 kurang sudah ya, TV-nya 3, makanya top TV Indovision itu sudah ya, seringkali diambil ya, kalau bapak mau nambah, jadi dekodernya, jadi parabolanya tetap 1 tapi dekodernya bisa banyak ya, bayarnya juga nanti di korting, di diskon. Kalau biasanya bayarnya tempat bapak itu 300.000, dekoder yang kedua bayarnya 200.000 ya. Terus saya sempat tanya, lah buat apa? Lah nanti kalau istrinya pengen nonton ini, anaknya pengen nonton ini, luar biasa saudara ya. Jadi TV di rumah itu kalau 1 kurang ya, seringkali ribut. Di GPD Islam nggak ada, yang ada di luar sana. Di GPD Islamnya pokoknya mau nonton apa puji Tuhan, nggak nonton ya puji Tuhan, itu saudara ya. Haleluya 12 kali saudara. Nah saudara, itu jiwa punya kebutuhan. Roh juga punya kebutuhan saudara. Roh kebutuhannya apa? Roh kebutuhannya itu menyembah ya, menyembah kepada oknum yang dianggap super power, oknum yang dianggap lebih hebat daripada kekuatan manusia ya. Makanya sebenarnya tidak ada orang ateis di dunia ini. Makanya kalau bapak saudara lihat ya, ada orang Jepang contohnya, orang Jepang itu menyembah kepada dewa matahari. Kenapa mereka menyembah kepada dewa matahari? Karena mereka tidak kenal Yesus, betul nggak saudara? Tidak ada yang memberitakan Injil ke sana. Jadi jangan salahkan orang Jepang saudara, karena mereka tidak dengar Yesus. Bersyukur bapak saudara kan dengar berita tentang Injil ya. Saya kira percaya bapak saudara bertobat, menerima Yesus itu bukan karena bapak saudara punya pilihan, tetapi karena ada orang yang memberitakan Injil, lalu bapak saudara menerima Injil itu dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa mereka ini menyembah kepada matahari? Karena itu kebutuhan roh saudara. Karena orang Jepang ketika melihat matahari dia berpikir, wah matahari ini hebat bener ya, wah sinarnya luar biasa sampai kita melihat aja nggak tahan saudara. Lalu dia berpikir mungkin matahari itu adalah Tuhan, maka mereka menyembah kepada matahari dijadikan Tuhan. Kalau saudara pergi ke daerah Merbabu, Merapi, mereka menyembah kepada gunung-gunung Merapi dan Merbabu. Mereka berpikir Tuhan itu ada di sana. Bayangkan ya, mereka berpikir wah Merapi ini dahsyatnya luar biasa, itu Mbak Marican saudara ya. Dahsyatnya luar biasa. Bagaimana ini? Baru waktu aja saudara bikin masalah ya. Wah, apalagi kalau watuk saudara, wah banyak yang mati saudara. Nah saudara, lalu mereka berpikir, oh mungkin itulah Tuhan. Mereka mulai menyembah. Nah saudara, mereka nggak salah. Yang salah siapa? Yang salah bapak saudara dan saya, karena tidak memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana mereka bisa ngerti saudara? Kita katakan dan kita Roma. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau mereka tidak ada yang memberitakan? Jadi jangan cepat menyalahkan orang-orang yang tidak menyembah Yesus saudara. Jangan cepat salahkan saudara. Yang perlu kita salahkan adalah kita. Kenapa kita tidak beritakan Injil? Kalau engkau punya suami, engkau punya istri, engkau punya orang-orang yang kita cintai yang hari ini tidak percaya sama Tuhan, belum tentu karena mereka yang bersalah, karena kita yang bersalah, karena kita tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Karena kita harus beritakan Injil. Kenapa saudara? Mereka punya kebutuhan, roh punya kebutuhan untuk menyembah kepada oknum yang dianggap adik kuasa. Nah saudara, karena itu roh kita ini harus menyembah kepada oknum yang benar. Maka dikatakan akan datang, bahkan sudah tiba waktunya, banyak penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang menyembah dalam roh tetapi tidak dalam kebenaran. Kenapa? Oknumnya salah. Mereka menyembah kepada Allah yang sia-sia, karena Allahnya nggak ada saudara. Cuma ada satu Allah di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka menyembah kepada dewa matahari, ya, mereka tidak menyembah kepada setan loh saudara. Jangan salah ya. Kalau saudara berkata ada orang kejawen, terus saudara berkata, oh orang kejawen itu menyembah kepada setan. Salah saudara, mereka marah. Mereka percaya ada setan, ada Tuhan. Tetapi mereka menyembah kepada Tuhan yang sia-sia.
ada. Buat apa saudara menyembah kepada Tuhan yang tidak ada? Tetapi syukur kepada Tuhan, kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Kita menyembah kepada oknum yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang dimaksudkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, kita mau melihat dulu tentang kata menyembah. Ya, menyembah dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan kata proskuneo. Ya, proskuneo. Seringkali kita lihat ya kata proskuneo itu diterjemahkan dengan pengertian menyembah. Nah, saudara, sekarang artinya menyembah apa, saudara? Menyembah itu artinya kata proskuneo itu artinya anjing peliharaan yang mencium dan menjilat tuannya. Kok enak saudara, aduh ya saudara ya. Antara menyembah kok digambarkan seperti anjing peliharaan. Jadi proskuneo itu anjing peliharaan. Nanti ada bahasa Yunani yang lain yang mengartikan anjing, tetapi itu anjing liar. Kalau proskuneo itu anjing peliharaan. Lalu pertanyaannya, mengapa dijadikan menjadi kata menyembah? Nah, saudara, kita lihat anjing, saudara, yang menjilat itu adalah cara anjing mengekspresikan perasaan, kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada tuannya. Saudara, kalau lihat anjing, saudara ya, saya di rumah ada anjing, saudara ya. Nah, anjing itu, saudara, kalau kita datang, yang tahu tuannya, kita datang deket dulu, waduh, pengennya menjilat juga. Ya, saya punya anjing itu, kalau kita deket, maunya jilat, saudara, tapi saya nggak mau, saudara. Ya, anjing semahal apapun, ya ludahnya anjing tetap berharga ludah manusia, saudara. Walaupun ludah manusia pun nggak ada yang mau menghargai, saudara. Ada yang mengkoleksi ludah. Wah, saudara senang sama bintang film Michael Jackson. Itu saudara ambil, sudah koleksi. Orang gila, saudara. Yang namanya ludah itu nggak ada yang berharga, saudara. Ya, nggak ada yang berharga. Nah, saudara, anjing itu menjilat, saudara ya. Banyak ada orang yang punya anjing dijilat saudara, dikasih pikir cuci muka, saudara ya. Kalau orang kalau perawatan muka dia dipikirnya dijilati anjing itu sudah dimulus, saudara ya. Siapa yang bilang budikan juga iya nanti sudah nggak cuci, saudara ya. Jadi saudara, tapi anjing ini ketika dia menjilat itu mengekspresikan betapa dia menyayangi, betapa dia mengasihi. Maka anjing tidak setiap orang dijilat sama anjing, saudara ya. Yang dijilat itu adalah orang-orang yang dia kasih, orang-orang yang dia hormati, bahkan orang-orang yang dijadikan tuannya. Nah, saudara, kita lebih dalam lagi, menyembah dalam bahasa Yunani kata proskuneo itu pengertian sederhananya sikap tunduk dari hamba kepada tuannya dengan memiliki sikap hati mengasihi, setia, dan taat. Jadi menyembah itu dalam pengertian kata proskuneo itu artinya sikap tunduk dari hamba kepada tuannya yang memiliki sikap hati mengasihi, setia, dan taat. Jadi kalau saudara berkata menyembah kepada Tuhan, itu bicara sikap hati, bukan aktivitas. Ya, menyembah bukan melakukan aktivitas pujian dan penyembahan. Ya, saudara mau menyembah hanya aktivitasnya kok, saudara. Ya, pujian nanti kita menyembah, saudara nangis, melet-melet, saudara. Tapi itu sikap hatinya tidak sama, saudara. Nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Ya, seringkali kita ini orang Pantekosta, kalau zaman dulu, saudara ya, seringkali diomongin ya orang Pantekosta itu sama orang India hampir sama, katanya. Oh, samanya apa? Orang India itu apa titik nyanyi, itu lah, saudara ya. Orang India itu ya sedih ya nyanyi, seneng ya nyanyi, dapat pacar nyanyi, diputus pacar nyanyi, kelahiran nyanyi, mati ya nyanyi, saudara. Itu orang India, saudara ya. Tapi kalau orang Pantekosta apa, saudara? Nangis, betul nggak, saudara ya? Seneng ya nangis, ya sedih ya nangis, nyembah ya nangis, saudara ya. Orang Pantekosta gitu, saudara. Oh, Pantekosta jadi mesti nangis, burung-burung baru luar biasa, saudara ya. Itu orang Pantekosta, tapi tidak boleh lupa ya, itu bukan main-main. Saya harap saudara nangis itu betul-betul hancur hati, saudara. Alkitab banyak dikatakan orang yang hancur hati, yang menangis, saudara. Bahkan nggak sekedar menangis, Alkitab mengatakan menyesal itu dengan kata meraung-raung, mengerang-erang. Ya, tahu meraung-raung? Iya, saudara. Jadi Ayub itu sampai mengerang-erang di hadapan Tuhan. Ya, karena betapa dia hancur hati di hadapan Tuhan. Boleh, saudara, nggak apa-apa. Ya, itu Tuhan kita dan Tuhan mendengar. Firman Tuhan katakan apa? Air mata kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Air mata
yang tulus ya, jangan air mata buaya. Saya nggak tahu kenapa air mata buaya kok air mata seringkali kemunafikan itu disebut dengan air mata buaya, saudara. Nggak tahu ya. Ya saya coba cari tahu nanti ya. Oh, air mata buaya gitu ya. Nggak ada air mata doi, nggak ada saudara. Air mata buaya nggak tahu kenapa itu ya. Bukan air mata buaya, tetapi air mata yang tulus itu di hadapan Tuhan diperhitungkan. Nah saudara, menyembah itu bukan sekedar melakukan aktivitas pujian dan penyembahan, tetapi sikap hati. Buat apa aku menyembah Tuhan? Engkau hebat memuji Tuhan, engkau hebat glosolali. Ya, cirinya orang Pentakosta itu kan selalu glosolali, saudara. Tanda orang dipenuhkan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tetapi bukan itu yang menjadi kebanggaan kita. Bahasa roh itu hanya tanda, glosolali hanya tanda. Yang penting urapan dan kuasa. Urapan dan kuasa saudara itu tidak akan bisa kita nikmati kalau saudara nggak punya sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Mungkin tandanya masih ada, saudara masih punya tanda bisa glosolali, tetapi buat apa kalau Tuhan sudah tidak ada di tengah-tengah kita? Tuhan sudah tidak hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena saudara nggak punya sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat bersama-sama pengertian proskuneo. Ya, kata proskuneo salah satu artinya, nanti ada 3 arti pengertiannya. Pengertian proskuneo itu mencium, ya, seperti seekor anjing yang mencium tuannya. Nah saudara, mencium itu tidak dapat dilakukan dalam jarak berjauhan, tetapi berdekatan. Betul nggak saudara? Nggak bisa mencium, nggak ada bisa saudara. Mencium itu harus dekat, ya. Ada namanya kisbay. Wah, gitu, cekel. Oke, saudara, itu bukan ngomong bocah-bocah aja. Kisbay, bukan saudara, ya. Mencium itu harus dalam jarak yang begitu dekat, saudara ya. Nah, sikap hati yang menyembah, pengertiannya apa saudara? Sikap hati yang menyembah adalah memiliki hubungan yang dekat dan keintiman dengan Tuhan. Kita harus dekat, harus intim dengan Tuhan. Kata menyembah itu kita harus memiliki keintiman, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu dekat apa saudara dengan Tuhan. Seringkali kan kedekatan kita itu dipengaruhi oleh sakit penyakit, betul nggak saudara? Saya mau tanya, penyakit saudara semakin parah, semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan? Semakin parah, semakin dekat ya? Semakin penyakitnya baik, semakin dekat atau semakin jauh? Hah? Coba ya, bilang kolesterol 600, gula 500, trigliserid 1000, saudara luar biasa, trigliserid 1000. Saya kaget ya, kemarin tuh Om Daniel ketemu sama saya bilang, Om siapa Om? Lah ya, lab saya ini gula 500 kan. Hah? Om, ya bener loh, 500. Hah? 500? Kolesterol 400. Yang saya lihat, trigliserid itu 1200. Wah, salah kali Om, saya bilang. Trigliserid itu paling polnya itu hanya berapa ya? Sampai 1000. Ah, masa itu Om bilang? Mungkin Om makannya, nah sedikit jorok makannya ya, gitu saudara. Nah saudara, biasanya kalau sudah begitu saudara ya, kolesterolnya 400, gula 600, trigliserid 1000, dokter katakan orang Joko mati. Pulang-pulang langsung masuk kamar. Oh Yesus, aku masih mau hidup 1000 tahun lagi katanya. Anakku kecil, udah tembah saudara, kon mangan ya. Pak mangan sih, bangun sih, aku tanya bahasa nyembah. Sore malam-malam kon makan sih, saya nyembah. Haleluya, beti mati saudara. Jadi penyakit itu menjadikan ukuran ya. Semakin penyakitnya parah, semakin intim sama Tuhan. Kenapa seperti itu? Jangan saudara, nggak usah nunggu penyakitnya parah baru intim sama Tuhan. Intimlah dengan Tuhan ketika engkau sehat, amin. Lebih indah saudara, betul nggak? Loro-loro sembahyang itu apa enak saudara ya? Mas loro, nggak sembahyang bolong loro, dan enak. Nyembah Tuhan itu enak-enak pas sehat saudara. Nyembah Tuhan itu pas sehat itu lebih enak. Jangan nunggu sakit, tapi manusia itu kebalikannya. Nek intim semakin baru-baru itu intimnya luar biasa. Nek sibuk nggak ada waktu saudara, betul nggak? Pesanan banyak, kok boro-boro mau sembahyang. Waduh, pesanannya banyak katanya. Nggak bisa. Nah, itu sudah ekonomi sudah mulai surut saudara ya, sudah mulai kembang kempis, sembahyangnya kenceng saudara. Saudara jangan sampai keintiman kita, kedekatan dengan Tuhan itu dalam kondisi yang seperti itu rugi kita saudara, betul? Rugi saudara, rugi.
Nanti begitu sembahyang tenanan, kan begitu banyak sembahyang makannya kan kurang, betul nggak saudara? Karena banyak sembahyang makannya kurang, gulanya turun saudara, kolesterol turun lah, kok cuma makan sembahyang, makan sembahyang, makan baru sak sendok sembahyang lagi, luar biasa. Cek lagi bulan depan, normal saudara, gula 60, ya kolesterol 180, luar biasa. Trigliserid cuma 30, seger saudara. Begitu waktu makan, begitu pulang, ya istrinya nggak nyiapin saudara, karena dipikir mau sembahyang. Nah, sekolah ini, lawan ini, kan biasanya sembahyang, orang sembahyang ini. Lawan kok, babi kecap, nggak asli sih oke kata saudara. Kemarin nahan babi kecap saudara. Nah, harus hati-hati saudara ya. Jangan keintiman kita ditentukan karena persoalan kita, rugi saudara. Intimlah dengan Tuhan ketika engkau sehat, amin. Dekatlah dengan Tuhan dalam kondisi ketika engkau aman, engkau sehat, dekatlah dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 62:2-3 katakan, saudara ya, Mazmur 62:2-3 katakan begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, amin. Dekat dengan Allah tenang, saudara. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tenang hidup kita. Kalau kau jauh dengan Tuhan, kau akan tenang. Ya, seorang penyembah selalu memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan semakin rindu mengenal lebih dalam. Itu seorang penyembah saudara. Seorang penyembah itu selalu pengen dekat dengan Tuhan. Rindu semakin hari semakin mengenal, semakin hari semakin mengenal lebih dalam lagi. Filipi 3:10-11. Filipi 3:10-11 dikatakan apa? Filipi 3:10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seorang penyembah, dia ingin terus mengenal, yang ku kehendaki, yang menjadi keinginannya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Proskuneo pengertian yang kedua itu ada tadi, mencium artinya dekat ya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, proskuneo itu artinya menjilat tangan tuanya, ya, menjilat tangan tuanya. Menjilat tangan tuanya ini merupakan ekspresi sikap kasih, kesetiaan dan ketaatan. Ya, ekspresi sikap kasih, kesetiaan dan ketaatan. Nah, aplikasinya dalam hidup kita, penerapannya dalam hidup kita, ini merupakan sikap hati yang menyembah adalah memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, jadi menjilat itu merupakan sikap kerendahan hati, ya, kepada Tuhan. Saudara, sebagai seorang penyembah, saudara harus punya sikap kerendahan hati. Sebagai penyembah, saudara harus hidup dalam kerendahan hati. Jangan jadi orang sombong. Namanya nyembah. Loh, nyembah itu kan berarti merendahkan hati, betul nggak saudara? Ya. Nyembah itu merendahkan hati, nyembah yang sombong. Saudara. Kalau mimpin penyembahan, mimpin pujian, loh, saudara mimpin pujian, mimpin membawa jemaat untuk menyembah pada Tuhan, betul nggak saudara? Selesai ibadah di loke, penyembahanmu rapi katanya saudara, lorati, kurang ajar ini ya saudara. Dikatakan waktu dibilang, kowe mimpin penyembahanmu rapi, saudara. Biarin aja, nggak apa-apa. Tapi rapi itu bukan urusan kita, yang urusan kita adalah membawa jemaat untuk menyembah pada Tuhan, amin. Saudara nggak perlu bilang pujian, nggak dipuji lebih baik, saudara, betul nggak saudara? Loh, saudara lebih senang dipuji atau nggak dipuji? Pertanyaannya lucu ya, aku dijawab, senang dipuji lah. Siapa manusia yang senang tidak dipuji lah? Tapi jujur saudara, pujian itu menghancurkan, pujian itu membawa menjadi sombong. Saya lagi katakan, orang dekat sama Tuhan lebih dekat orang dipuji atau dicaci. Biasanya orang dekat sama Tuhan itu lebih dekat yang mana saudara? Orang itu dipuji atau dicaci maki atau dihina? Ya, kalau dihina kan langsung nangis lagi. Manusia itu lucu ya, nggak diteket-teket baru dekat sama Tuhan. Dicaci maki, dihina, nangis Tuhan, bela umat Tuhan, bela umat.
Nah, dipuji itu kalau dicaci ya, dihina kan. Begitu neng gereja pelayanannya dihina, pulang nangis masuk kamar nyembah Tuhan kan. Tapi begitu pelayanan, wah betenan. Aku seneng be pelayanan. Pakaianmu serasi, rambutmu ya serasi. Pulang nggak nyembah sudah, pulang ngilu sudah, betul kan? Pulang yang dicari bukan Tuhan, yang dicari kaca saudara. Oh iya tuh, oh iya tenan ya, aku ganteng ternyata saudara. Aku saudara, saudara lupa merendahkan hati. Jadi bersyukurlah kalau saudara tidak dipuji. Saudara pulang nyari Tuhan, betul nggak saudara? Pulang rumah nyari Tuhan, nek dipuji pulang rumah bukan nyari Tuhan. Pulang rumah nyari kocok saudara, ilu. Nah saudara tidak perlu, sekali lagi saya katakan, tidak perlu saudara merendahkan hati, tunggu dihina dulu saudara. Bahkan seketika engkau dipuji sekalipun, engkau harus belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, saudara, karena itu menjadi ciri khas penyembah saudara. Ya, kerendahan hati membawa dampak kekayaan dan kehormatan. Orang yang merendahkan hati, dia akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan yang datangnya dari Tuhan. Ya, Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat keempat dikatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ganjaran orang yang rendah hati. Karena itu mari kita belajar merendahkan hati. Sebagai penyembah-penyembah Tuhan, kita menjadi orang yang merendahkan hati. Kenapa saudara? Karena Tuhan berkata, orang Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hati. Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hati, tetapi sebaliknya Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Biarkan saja engkau dihina, engkau direndahkan, belajar merendahkan hati. Karena Tuhan akan angkat engkau. Saudara, engkau nggak perlu diangkat oleh manusia, nggak perlu dipuji-puji manusia juga. Kadang pujian manusia itu tidak tulus, betul nggak? Tidak tulus, belum tentu tulus. Seringkali ada maunya. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan, ya itu luar biasa. Dan tetapi saudara, ketika Tuhan izinkan engkau ditinggikan, engkau tidak boleh lupa untuk tetap merendahkan hati. Ya. Karena kita tidak pantas saudara untuk meninggikan. Firman Tuhan katakan ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Jadi jangan kita meninggikan, tapi belajar untuk senantiasa merendahkan hati. Lukas 1:51-52 dikatakan demikian. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-berai orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang ketiga, yang pertama kata proskuneo itu artinya mencium, bicara kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua tadi menjilat, itu bicara tentang kerendahan hati. Yang ketiga, proskuneo itu artinya bersujud atau tersungkur, ya. Bersujud atau tersungkur itu mengekspresikan sikap pemujaan dan penghormatan. Jadi menyembah itu artinya kita ini memiliki sikap hati yang menyembah adalah memiliki pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi memiliki pemujaan dan kehormatan kepada Tuhan. Wong namanya nyembah saudara. Jadi kita harus merendahkan hati, lalu memberikan pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena pemujaan dan kehormatan itu hanya untuk Tuhan. Itu hanya untuk Tuhan. Tidak boleh saudara memuja manusia. Tidak boleh memutuskan manusia. Ingat saudara. Saya sama istri baru sadar saudara. Kami waktu dipindahkan ke Salatiga ini, saya sempat bertanya-tanya sama istri, kenapa Tuhan? Saya melayani di kota Solo, jemaat-jemaat yang dilayani saya ada jemaat-jemaat yang murni memang kita menangkan. Jadi betul-betul anak yang kita lahirkan juga. Dan saya baru tahu, ternyata memang saya harus dicabut dari Solo supaya saya tidak dipuja di sana. Saya tidak dikultuskan di sana. Jujur saudara, secara manusia, secara otoritas, saya senang main di kota Solo. Di kota Solo itu orang-orangnya latar belakangnya banyak premannya. Jadi
Ini ada Pak Gandhi yang sangat berada di sana, itu darah preman. Dan saya melayani di sana keras sekali sudah, keras gitu, sangat keras. Sehingga saya punya otoritas yang powerful. Dulu saudara, kalau ada anak-anak yang dosa, selain berbuat dosa, ada keluarga yang rumah tangga yang ribut saudara, saya nggak banyak konseling. Saya akan gini, masih mau jadi anak Pak Agus nggak? Mau jadi anak Pak Agus nggak? Mau? Peluk itu sendiri. Selesai saudara. Nggak usah dikasih kalimat Tuhan, nggak usah saudara. Anak-anak itu jangan mereka hidupnya nggak benar, hanya mau ini. Sih mau jadi anak Pak Agus nggak? Nek jadi anak Pak tak sama lu. Bertobat saudara. Mereka melayani nggak benar, saya skor saudara. Kamu udah sama ini 3 bulan? Nggak ada. Coba di sini, kamu menang, kamu nggak sama ini 3 bulan. Puji Tuhan, beda saudara. Lo betul saudara, di sana banyak beda. Saya skor, tetap setiap minggu. Nggak berani. Tapi saya baru sadar, diputuskan. Saya dicabut dari sana. Bahaya sudah saya di sana. Mereka tidak lagi menjadikan Tuhan nomor 1, bisa saya. Saya tuh kaget ketika saya sudah mulai pindah di sini. Waktu itu berapa bulan begitu ya. Nah, saya masih sebelum ada gembala, saya setiap bulan di sana karena saya masih harus menjadi gembala sudah. Gembala apa namanya sementara dulu. Ya karena belum ada gembala, saya gembalakan di sini tapi juga tetap mengembalakan di Kota Solo. Sudah mulai ada calon gembala pada waktu itu. Saya lupa pada waktu itu sudah jadi gembala atau calon gembala masih. Satu kali saya waktu pelayanan ke sana, belum ya, karena saya pelayanan ke sana, saya punya biasa di sana jam 5 tek pokoknya pasti mulai dan cuma tahu. Waktu jam 5 tek, saya lihat di jam saya ngomong belum, kok belum dimulai sama calon gembalanya. Terus dia bilang gini, oh belum jam 5 katanya. Belum jam 5? Ini jam 5. Itu kan jamnya Kang Agus. Jam kami belum katanya. Maksudnya itu jam kami patokannya jam di dalam gereja. Itu 5 kurang 4. Loh itu jamnya kan salah. Itu jamnya terlambat saya bilang. Hanya itu. Pokoknya mereka ngomong yang boleh membetulkan jam itu hanya Pak Agus. Selain Pak Agus nggak boleh. Calon gembalanya nggak boleh sudah. Dan mereka berpatokan jam itu kan. Wah luar biasa, gila saya. Saya marah sama jemaat waktu itu. Kami kan itu saya. Nggak betul, nggak sesuai dengan Tuhan. Saya bilang, mulai sekarang turunkan di jam. Saudara, hati-hati saudara. Pemujaan dan kehormatan, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, tidak boleh untuk manusia. Jangan pernah memuja manusia melebihi memuja Tuhan. Engkau boleh sayang sama gembala, tapi jangan puja gembala melebihi Tuhan. Saudara sedang memperhamba memberhalakan. Karena pemujaan dan penghormatan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya baru sadar. Saya ngomong sama istri saya, ini cara Tuhan. Ini cara Tuhan. Saudara, makanya saya hampir 1 tahun setelah ada gembala, 1 tahun lebih, saya tidak mau kunjungi di Kota Solo. Jangan mau kunjungi. Saya dianggap sombong, piarik. Karena lebih baik dia tidak suka dengan saya jemaat daripada dia memuja saya. Tetapi dia harus memuja kepada Tuhan dan mengagungkan kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah memuja manusia melebihi memuja Tuhan. Karena pemujaanmu, penghormatanmu, kemuliaanmu itu hanya pantas diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang penyembah akan hidup memberikan kehormatan dan kebanggaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya,
Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Tuhan melemparkan mahkota. Ini tanda apa, saudara? Tanda mereka melempar kehormatan dan kemuliaan untuk Tuhan. Mahkotanya dilemparkan di hadapan Tuhan. Ini bicara apa? Kehormatan, kemuliaan itu tidak atas mereka pakai, saudara. Mahkota itu bicara kemuliaan. Seorang raja itu selalu dipakai mahkota, tapi dia lempar ini mahkota kemuliaan. Kenapa? Karena nggak pantas dia punya. Karena itu hanya milik Tuhan. Saudara, jangan curi kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan itu Tuhan yang punya. Jangan curi kemuliaan, berikan segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Seorang penyembah dalam seluruh aspek hidupnya hanya memiliki motif memuliakan nama Tuhan. Coba kita lihat Roma 11:36 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Dia, dikembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada satupun hak kita untuk kita mengambil kemuliaan Tuhan. Mari malam hari ini, biarlah ketika engkau menyembah Tuhan, engkau punya 3 sikap hati. Yang pertama, engkau punya kedekatan dengan Tuhan, engkau punya kerendahan hati dengan Tuhan, dan yang ketiga, engkau kembalikan semua kemuliaan hanya bagi nama. Menyembah bukan aktivitas, menyembah bukan sikap fisik, bukan sikap badan, tetapi menyembah adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Mari beberapa menit ke depan kita mau ambil bagian kita menyembah kepada Tuhan, ya. Mari Bapak Saudara yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa berlutut silakan Bapak Saudara tetap duduk di tempat. Yang mau berlutut, di belakang ada alas doa, Bapak Saudara bisa ambil, ya, di belakang ada alas doa. Yang tidak kuat berlutut jangan